Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Kusuma. Saya dari Lampung. Saya ingin memberikan testimoni terkait pelatihan Certified Holistic Therapy tertanggal 19 Oktober 2021 pukul 18.30 sampai 20.31 yang dibimbing oleh coach hebat, Coach Farid Wajdi. Saya sangat beruntung bisa mendapatkan ilmu dari beliau, dimana setelah mengikuti pelatihan tersebut, saya sebagai seorang terapis mendapatkan pemahaman baru, mendapatkan keterampilan baru yang itu bisa merubah paradigma saya dalam melakukan proses sebuah terapi, suatu terapi. Menurut Coach Farid bahwa terapi itu, pengobatan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Kesembuhan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya ada faktor karena spiritualnya, kemudian dari jiwanya, ada main pikirannya, kemudian dan dari tubuhnya. Seseorang tidak bisa, menurut Coach Farid, seseorang tidak bisa dikatakan sehat secara fisik apabila jiwanya tidak sehat juga gitu. Kemudian tidak dikatakan juga sehat secara main pikiran kalau soul, jiwanya juga sakit. Dan tidak akan juga dikatakan sehat kalau misalkan tubuhnya sehat, pikirannya sehat, jiwanya sehat, tapi secara spiritual dia sakit. Maka keempat spirit, soul, mind, dan body ini harus disatukan menjadi sebuah satu kesatuan agar dia betul-betul sehat, jiwa dan raga, luar dan dalam. Kurang lebih seperti itu menurut pemahaman saya yang bisa saya simpan di buku catatan saya. Kemudian seseorang juga dikatakan sehat apabila makanan-makanan tadi terpenuhi. Jadi contoh secara spiritual, kalau spiritualnya mau sehat, maka lakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang melakukan pendekatan-pendekatan diri dengan Tuhan. Kalau dalam agama Islam dengan sholat, dengan tahajud, kemudian dengan baca Quran, dengan zikir dan lain sebagainya. Kemudian makanan dari soul, jiwa itu juga menurut Coach Farid juga bisa dilakukan dengan meditasi, kemudian dengan kontemplasi, refreshing gitu ya, dan yoga misalkan dengan konsep-konsep healing, penenangan jiwanya. Kemudian dari pikiran mungkin dengan banyak membaca, kemudian dengan banyak berdiskusi, secara fisik pola makan yang baik dan tepat, maka kondisi kesehatan seseorang itu dikatakan betul-betul sempurna. Kemudian menurut Coach Farid dikatakan bahwa yang namanya sakit itu adalah titipan. Nah ini menarik menurut saya, karena memang selama ini yang saya pahami bahwa sakit itu memang karena perbuatan manusia itu sendiri. Tapi Coach Farid mengatakan sakit itu adalah titipan. Karena dia sifatnya titipan, kalau mau sembuh maka kita harus minta dengan yang memberikan titipan itu. Kan begitu. Maka ini untuk mengobatinya dengan pikiran harus disetting supaya sehat dengan cara penerimaan yang ikhlas. Maka kalau tidak ikhlas, menurut Coach Farid, akan ada hormon-hormon kortisol yang akan menyerang imunitasnya. Kemudian gaya berpikir juga mempengaruhi sehat tubuh kita. Maka kalau kata Coach Farid dikatakan bahwa kejadian itu dikali dengan respon maka ada hasil, maka sama dengan hasil. Artinya apa?
ketika kita mengalami sebuah kejadian dengan cara respon yang berbeda, maka hasilnya juga akan ikut berbeda. Perilaku negatif itu, kata Coach Farid, akan menjadi sebuah habit dan akan membentuk sebuah karakter. Pun kata-kata kita, kata-kata positif itu juga bisa berubah menjadi sikap positif dan akan menjadi sebuah perilaku yang positif. Maka kata kuncinya yang saya pahami dari Coach Farid ini adalah bahwa cara kita merespon sesuatu itu memang harus diperbaiki. Bagaimana mind, body, soul, spiritnya mau bagus, mau sehat, kalau yang melakukan terapi sendiri tidak dalam kondisi sehat. Maka saya sepakat dengan Coach Farid bahwa memang kita harus dimulai dari terapis itu sendiri terlebih dahulu. Kita mulai dari diri kita dulu. Ketika terapisnya sehat, maka energi sehat pun akan mengalir kepada yang sakit tersebut. Ketika kalimat-kalimat kita positif bagus kepada yang kita terapi, maka tingkat kesembuhannya pun akan semakin cepat, kan begitu. Kemudian ada kalimat yang menarik di pelatihan holistic therapy ini adalah, kalau disakiti 1 detik, maka harusnya rasa sakitnya itu cukup 1 detik saja, pun begitu. Gitu Coach Farid. Saya luar biasa. Saya mencoba mempraktekkan ini, gitu ya. Kalau sakitnya 1 detik, kalau disakitinya 1 detik, maka kita harus merasakan sakitnya cukup 1 detik. Artinya apa? Lepaskan semuanya, memaafkan, melupakan. Mungkin walaupun tidak bisa melupakan, mungkin dengan memaafkan. Karena apa? Ketika orang sakit, yang pertama kali dia pikirkan, kata coach, biasanya dia ngeluh dulu. Setelah dia ngeluh, baru nyari obat. Padahal lupa. Kembali ke yang awal tadi, menurut Coach Farid, bahwa orang dikatakan yang namanya sakit itu adalah sebuah titipan. Maka minta dengan yang memberikan titipan itu untuk diambilnya kapan, kan begitu. Kemudian konsep menerima, ikhlas, pasrah, dan ridho ini dalam rangka untuk menghadirkan Tuhan dalam proses penyembuhan kita. Maka orang bahagia itu kalau masih menyimpan dendam, menyimpan marah, maka dia sebetulnya sedang berbohong dengan dirinya sendiri. Kita juga sering gelisah memikirkan sesuatu yang bukan kendali diri kita. Kalau kata Coach Farid itu, dalam diri itu ada yang memang di dalam kendali diri, ada yang di luar kendali diri kita. Nah, ini yang disebut dengan kondisi di luar jangkauan namanya, gitu ya. Kemudian apa saja bentuknya, gitu ya. Ketika kita punya pikiran suka mengeluh, suka pusing, spiritualnya kurang dekat dengan Tuhan, secara fisik otomatis physically kita juga akan sakit, kan gitu. Sehat satu, bisa jadi sakit di sisi yang lain. Itu kata Coach Farid. Termasuk sakit itu, karena tadi sakit itu adalah sebuah titipan, maka tidak boleh dipikirkan gitu. Karena memang itu di luar ranah kendali kita. Ini saya mendapatkan spirit terbaru, motivasi yang terbaru, merubah konsep saya, merubah mindset pola terapi saya selama ini, coach. Maka teman-teman, kita akan buru Coach Farid ini dimanapun berada untuk kita dapatkan ilmu barunya. Konsep ini jarang ada, jarang diungkapkan oleh para terapis-terapis atau diungkapkan oleh para pelatih-pelatih
keterampilan-keterampilan holistik seperti ini jarang diungkap gitu ya. Artinya titipan karena penyakit itu adalah titipan, maka itu tidak untuk dipikirkan. Itu harus kita nikmati, kita terima, kemudian kapan waktu akan diambil lagi itu titipan. Dan itu di luar ranah kendali kita. Gitu loh. Maka jangan memikirkan sesuatu yang di luar ranah kendali kita. Ini luar biasa buat saya. Bagi saya ini adalah suatu terobosan baru buat saya. Mungkin karena saya kurang belajar dari yang lain. Tapi ini bagi saya ini pengalaman baru dan pelajaran yang berharga buat saya. Seperti tadi pikiran, spiritual, fisik, dan jiwa butuh makan. Maka makanan-makanan ini juga perlu diberikan asupan-asupan yang seimbang. Jiwa spiritual kita dengan ibadah, kebiasaan pola makan, dan lain sebagainya itu juga berpengaruh. Kemudian kita juga bisa lakukan intervensi. Nah ini yang baru lagi dari Coach Farid. Ada teknik intervensi dengan gestur, dengan bahasa tubuh. Ketika kita sedih dengan ketawa gitu ya. Saya coba kemarin Coach Farid luar biasa, ketawa sambil stres, pusing, banyak kerjaan, pengen ketawa gitu ya. Tapi ketawanya hehehe gitu, lucu aja gitu ya. Tapi akhirnya saya meresponnya itu yang jadi kunci keyword dari Coach Farid itu sebenarnya responnya itu yang perlu kita siasati. Gitu Coach Farid. Mungkin dengan aroma terapi, kemudian dengan telepati doa, dengan spiritual, dengan komunikasi gitu ya, pola komunikasi yang baik. Artinya pola makannya bagus, pola hidupnya bagus, pola pikirnya bagus, persepsinya bagus, maka jauh dari penyakit. Tapi kalau salah satunya terganggu, biasanya akan timbul penyakit. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan. Dan luar biasa, saya mengucapkan terima kasih. Pelatihan holistik ini harus sering-sering dilakukan di tengah kondisi pandemi, apalagi sampai hari ini, karena yang membuat kita makin banyak penyakit itu ternyata salah satunya ada pada respon reaksi kita dalam menyikapi sesuatu. Terima kasih. Allahumma fiqil akhmin tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.